Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rizky Palupi Pramaswari dengan NIM 06071282328023. Saya akan menjelaskan teori yang berkaitan mengenai profesi pendidikan. Jadi yang pertama itu ada hakikat profesi. Jadi profesi berasal dari bahasa Latin yaitu professio yang mempunyai dua pengertian, yakni janji atau ikrar dan pekerjaan. Terdapat beberapa pendapat para ahli. Yang pertama itu menurut Umar H. Malik, profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya, sampai pada suatu kesimpulan bahwa hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji yang terbuka. Sedangkan menurut Randy, profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Selanjutnya itu ada pengertian profesi pendidikan. Jadi menurut Yahya tahun 2013, profesi tenaga kependidikan merupakan pekerjaan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang dapat menghasilkan dan dilakukan dengan kemahiran, keterampilan, kecakapan tertentu, serta didasarkan pada norma yang berlaku di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa tenaga kerja kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Terus itu ada bidang kepengawasan dalam profesi pendidikan. Kepengawasan sekolah merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pengawas pendidikan dalam rangka memantau atau mengevaluasi proses pendidikan di sekolah untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan itu tercapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Purwanto tahun 2006, kepengawasan pendidikan itu tidak hanya fokus pada pengawasan guru dan kepala sekolah, tetapi juga mencakup supervisi terhadap seluruh aspek operasional sekolah, termasuk pengelolaan sumber daya dan penerapan kebijakan. Lalu selanjutnya ada tugas pokok kepengawasan sekolah, yaitu yang pertama ada menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan setiap tahunnya pada sekolah yang dibinanya. Terus yang kedua ada melaksanakan penilaian, pengolahan, dan analisis data hasil belajar atau bimbingan siswa dan kemampuan guru. Yang ketiga itu ada mengumpulkan dan mengolah sumber daya pendidikan serta pembelajaran atau bimbingan lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap pekerjaan hasil belajar atau bimbingan siswa. Lalu yang keempat, yakni melaksanakan analisis komprehensif mengenai berbagai faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah. Yang terakhir itu ada memberikan arahan, bantuan, dan bimbingan kepada guru tentang profesi pembelajaran atau bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar atau bimbingan siswa. Terus itu ada fungsi kepengawasan sekolah. Yang pertama yaitu merencanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan. Selanjutnya itu ada melaksanakan kegiatan pembelajaran, bimbingan. Yang ketiga itu ada menilai proses dan hasil pembelajaran. Terus yang keempat melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang terakhir itu ada memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus-menerus pada peserta didik. Itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.